Ya, ya, eh, ya, mungkin saya ulangi sedikit dari awal. Eh, Ya, tadi hari ini kita membicarakan, jadi kalau pendahuluan tentang bagaimana atau semacam kontrak kuliahnya ini sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita awali kuliah kita hari ini dengan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Nah, kita mulai dengan apa itu penelitian terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 4 definisi yang mungkin bisa nambah lagi lebih banyak asal disebutkan sumbernya. Jadi yang intinya itu ada suatu kegiatan secara sistematis untuk menemukan fakta-fakta. Ya. Kemudian ditarik kesimpulan. Ya. Nah, ini itu penelitian. Bagaimana dengan apa itu metodologi? Nah, kalau menurut bukunya Surya Sumantri itu filsafat ilmu, metodologi adalah pengetahuan tentang metode atau cara atau prosedur. Nah, itu ada kalau kita penelitian ya, nanti perencanaan juga begitu, ada mendapatkan data ya. Jadi intinya tadi ya mencari investigasi fakta atau data. Kita tentu punya cara untuk melakukan atau mengambil sampel. Kalau sampel air ya tentu ada aturannya, ada SNI-nya, bagaimana mengambil sampel di aliran sungai misalnya supaya intinya mewakili sampel itu kan pengambilan bisa survei maupun sampling tergantung populasinya. Kalau banyak ya mestinya kita sampling ya. Sampling itu bagaimana caranya sedemikian rupa sehingga mewakili populasi. Kalau sampel itu adalah bagian kecil dari populasi. Ada orang-orang dulu sudah meneliti bagaimana cara menemukan yang sampel tadi bisa mewakili populasi. Nah, kemudian ada setelah sudah menentukan sampel atau populasinya, kita menentukan bagaimana cara mengumpulkan sampel tadi ya, atau mengumpulkan data. Ya, kalau tergantung sumbernya ya, kalau sumber datanya atau respondennya orang ya kita bisa wawancara. Jadi menggunakan cara wawancara atau menggunakan cara daftar pertanyaan, orangnya bisa nulis kan, ngisi. Ya, tapi kalau itu benda kan kita hanya bisa mengukur dan mengamati. Ya, jadi ini lain-lain itu banyak ya. Bisa mengamati. Misalnya Anda mau mengamati perubahan kualitas mengamati perubahan kualitas air itu diukur ya, diukur dengan indikator tertentu. Jadi mengamati, mengukur, ya, yang lain. Itu adalah cara mengumpulkan data. Nah, tentu masing-masing cara ini ada alatnya ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau wawancara itu pakai alat apa? Ya, di samping ada tape recorder misalnya, tapi lebih dari itu adalah kita harus tahu. Anda bisa sambil mencatat ya, pas wawancara Anda kasih panah, alatnya itu misalnya daftar wawancara. Jadi kalau Anda mau mewawancarai seorang itu kan harus Anda susun dulu nih yang mau ditanyakan apa, tujuannya itu apa. Sehingga disusun daftar pertanyaan. Wawancara. Kalau wawancara interaktif. Tapi kalau daftar pertanyaan di sini maksudnya kuesioner, nah itu ya. Itu kan orangnya pasif ya. Jadi Anda susun sedemikian rupa sehingga yang data yang Anda ingin kumpulkan bisa dirangkum di dalam pertanyaan tadi. Apa kuesioner questionnaire itu bahasa mana ya, Prancis atau bahasa mana?
Alatnya tentu ya daftar pertanyaan tadi. Nah, mengamati, jangan dikira mengamati itu tidak harus ada alatnya. Jadi alat bantu, Anda tentu sudah merancang mau mengamati kucing misalnya. Anda tentu sudah menulis nih yang Anda mau amati apanya. Mimiknya yang lucu, apa kelakuan dia ketika mendapatkan atau mengejar cicak atau apa gitu ya. Jadi harus semua sistematis tadi ya. Jadi semua dirancang sistematis dan dia tidak asal mengamati, tapi mengamatinya itu apa sesuai dengan tujuan ingin mendapatkan data apa. Demikian pula dengan mengukur ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga ada analisis data setelah terkumpul ya. Tadi di sini kan di sini ada tadi ya pengumpulan data, pengolahan data, analisis ya, penyajian data. Setelah data terkumpul tentu akan mau diapain itu data. Kan tidak mungkin didiamkan begitu saja. Kalau tujuan Anda misalnya untuk menemukan penyebab masyarakat penyebab mahasiswa teknik lingkungan membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, itu kan harus sampai pada suatu kesimpulan ya. Oh, penyebabnya adalah bla bla bla. Nah, itu adalah masuk dalam ranah analisis data. Ya, ada yang bertanya sebelum dilanjutkan? Kita sepakat selesai baru mulai udah mau selesai ya. Tadi kan mulai jam 16.10 ya, jadi nanti jam 17.10 ya. Ini sudah hampir jam 17. Baik, ya. Nah, ini semua ya metodologi penelitian. Jadi sudah tahu apa itu penelitian, metodologi tahu, sudah ada bayangan. Mari kita lihat di handout saya ada diagram. Di handout saya ada diagram. Ada yang namanya diagram metode ilmiah. Yang satunya. Dibuka belum? Yang situ saya wajibkan tuh mahasiswa untuk apal. Nah ini dia. Iya. Oh iya ini. Kelihatan gambar diagram metode ilmiahnya? Halo? Belum, Bu. Kalau di saya belum. Belum, Bu. Belum ya? Oh. Iya. Ini sudah, Bu, sudah kelihatan, Bu. Sudah. Konsep metodologi penelitian. Oh. Ya, ini namanya metode ilmiah yang sumbernya saya ambil dari bukunya Surya Sumantri edisi 2003 halaman 129. Itu di handout-nya saya juga ada. Jadi
Ini yang harus diingat bahwa semua kegiatan ilmiah itu meliputi 5 langkah yang sistematis ini. Bentar, kalau di handout saya itu ada ya. Metode ilmiah adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan pengetahuan dengan menerapkan alur berpikir ilmiah yang diwujudkan melalui tahapan kegiatan ilmiah. Di kegiatan ilmiah itu ada satu, perumusan masalah. Semua berangkat dari masalah ya. Kalau kita mau meneliti tadi juga yang kita teliti ya, adalah masalah yang dapat kita pecahkan. Yang kita rancang adalah sesuatu yang bisa kita selesaikan. Ini Anda kan juga mengambil mata kuliah PBPAM ya kalau nggak salah. Jadi Anda merancang bangunan, pengolahan air. Ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, kemudian kita ingin menyelesaikan masalah itu, tentu kita butuh referensi, butuh hasil-hasil penelitian yang sudah terlebih dahulu ada. Tentu tidak persis, tetapi dari beberapa tadi bisa kita pilah, kita kumpulkan mana yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Maaf Bu, mohon maaf. Slide-nya belum nongol Bu, belum keluar. Slide-nya belum muncul. Ini masih yang tadi Bu. Oh gitu, yang diagram belum muncul? Belum Bu, maaf Bu. Sudah muncul belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Oh ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya, baik, saya lanjutkan tadi sampai ketika kita menghadapi masalah itu, ini dalam kehidupan kita sehari-hari sudah seperti itu. Kita mencoba mencari jawaban di perpustakaan, di buku-buku, yaitu di gudang khasanah pengetahuan ilmiah. Nah, makanya ada kajian pustaka. Kita kaji, kemudian secara logika deduksi, yang nanti bisa dibaca di handout saya apa itu logika deduksi, dan mengikuti kebenaran koherensi, maka akan ketemu jawaban kerangka berpikir, kerangkanya berpikir teoritis. Nah, ya, namanya ini. Nah, dari penyusunan kerangka berpikir, ini kemudian kita bisa merumuskan jawaban teoritis yang disebut hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban teoritis. Nah, karena teoritis, maka harus kita uji secara empiris di lapangan. Nah, ada kegiatan pengujian hipotesis untuk menguji apakah jawaban teoritisnya betul. Nah, ini menggunakan logika induksi, karena ini mengeneralisasi nanti, dan menggunakan kebenaran, teori kebenaran korespondensi. Nanti bisa dibaca di handout, apa itu korespondensi, apa itu induksi. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hipotesis diterima. Kalau hipotesis diterima, maka temuan baru ini akan mengisi khasanah pengetahuan, menambah khasanah ilmu pengetahuan. Tapi ketika hipotesis ditolak, maka
kembali lagi kita harus merumuskan kerangka berpikir, kemudian merumuskan hipotesis. Ini kerjaan orang penelitian. Makanya waktu dulu zaman saya kuliah tahun 80-an itu sebagian besar, hampir 90% mahasiswa itu tugas akhirnya desain. Karena apa? Menganggap penelitian itu sulit, lama dan mahal. Ya. Ya, itu kalau penelitian yang sungguh-sungguh ya, itu memang sulit, lama dan mahal. Ya. Makanya kalau desain itu cepat, jadi Anda ini eranya era desain kembali, jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat ya. Jadi apalagi yang saya pesankan di kuliah PPPAM, saya juga mulai membuat tugas besar dengan sungguh-sungguh sebagai masteran ketika Anda tugas akhir nanti. Jadi seperti itu, tapi kalau dalam penelitian tidak ada penelitian gagal, karena baik hipotesis diterima maupun ditolak itu sama-sama sudah selesai meneliti. Tinggal hasilnya saja, kesimpulan saja yang berbeda. Yang kesimpulan yang satu hipotesis diterima, yang satu ditolak. Bukan berarti harus mengulang lagi, kecuali memang untuk tujuan tertentu ya, tujuan misalnya perusahaan yang memesan menginginkan suatu penelitian tentang COVID ini misalnya. Ya, kalau gagal di ini kan fase 3 itu ya harus diulang, misalnya harus kembali misalnya vaksin COVID. Baik, jadi itu ini saya pengen mahasiswa di luar kepala kalau perlu di print, dipasang di depan pintu atau di kaca, jadi setiap melihat. Ada berapa tadi? Perumusan masalah, hasil pengetahuan, kerangka berpikir, hipotesis, pengujian hipotesis. Itu 5 saja. Ya, tanpa keterangan diterima dan ditolak, ini pilihan. Itu mengatasi hal apapun akan seperti ini, sistematikanya. Nah, ini dikaitkan dengan lantas pertanyaannya metodologi penelitian ada di mana? Metodologi penelitian itu ada di antara perumusan hipotesis dengan pengujian hipotesis, ya, karena ada pembuktian di sini, ada kegiatan pengumpulan data. Jadi kalau sebelum perumusan hipotesis itu adalah perumusan masalah, masih berkutat masalah, tapi begitu sudah merumuskan hipotesis, Anda berkutat dengan pembuktian hipotesis, sehingga diperlukan suatu metodologi tadi, penelitian, pengetahuan tentang metode-metode penelitian, bagaimana, apakah Anda datanya mau dibuat sampling, apa survei, bagaimana mengumpulkannya, apakah dengan wawancara, dengan mengamati, bagaimana mengolahnya, ya, apakah dengan statistik dan seterusnya. Nah itu, jadi kalau nanti dikaitkan metode ilmiah dengan metodologi penelitian dengan struktur penelitian dan struktur laporan. Kita lihat slide berikutnya. Nah seperti ini. Jadi ada 3 bagian utama yang sebenarnya saling berhubungan dan nggak usah dihafal, ini di logika saja. Ya, kalau kita lihat di sini, ini di sebelah kiri ini adalah masalah penyusunan kerangka berpikir. Ini hasanah ilmu pengetahuannya dihilangkan ya, langsung ada di sini penyusunan kerangka berpikir, kemudian melahirkan hipotesis. Ini kalau ditulis juga nggak apa-apa ya, tapi ya memenuhi tempat. Nah begitu udah sampai ke hipotesis, kemudian mau ke uji hipotesis, ya ini dia si metodologi penelitian. Nah kita akan tahu apa itu metodologi penelitian. Ya tadi metode penelitiannya apa, apakah eksperimen, ya, ada perlakuan di laboratorium. Ya, kalau orang-orang teknik lingkungan itu kan ada penelitian laboratorium dengan eksperimental, ada penelitian yang di lapangan dengan pengamatan ya, karena misalnya perilaku angin, perilaku emisi itu nggak bisa
di trial error ya diamati aja apa adanya. Terus bagaimana mengumpulkan data tadi sudah disebutkan, ada wawancara dan lain-lain, dan analisis data. Itulah skop dari metodologi penelitian. Nah, tentu tidak hanya diajarkan yang kotak ini saja, tapi keseluruhannya akan disinggung. Ya mungkin melewati hasil penelitian, tapi mungkin nanti disinggung oleh Pak Budi dan Bu Sri. Hanya tujuan dari kuliah ini adalah Anda bisa menyusun proposal penelitian garis miring perancangan atau perencanaan. Nah ini nanti saya akan clearkan apa sih perencanaan, apa itu perancangan. Kalau perencanaan itu bahasa Inggrisnya planning, kalau perancangan itu desain. Nah, apa sih bedanya planning dan desain? Ya, jadi dua tabel diagram ini harus apa di luar kepala dan ini bisa di logika, nggak usah dihafal. Maksudnya bisa dipahami, ya. Jadi mengangkat masalah seperti ini dan seterusnya menjadi bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Baik. Hari ini saya rasa dua diagram ini sudah saya tampilkan. Nah, ini sudah menjadi bahan kuliah saya 4 pertemuan ini nanti kalau kita bahas satu demi satu ya dari kerangka ini nanti kita detailkan. Ya, ada yang ditanyakan? Ini tuh formatnya namanya suka lupa saya. Bentar. Formatnya siapa namanya? Salestia Asifa, Bu, sama Alia Ashifa. Oh, ada 2. Iya. Dan Salestia Asifa. Salestia. Iya, Bu. Oh, cewek semua. Iya. Oh, ini ada di mana? Siva ada di mana? Di rumah di Bandung. Bandung. Terus Iya, Bu. Salestivanya ada di mana? Saya di Yang satu. Yang satu di Bandung, yang satu di Cilacap, Bu. Oh, Cilacap. Cilacap, mana saya punya adik di Majenang. Majenang masih jauh ya Cilacap dengan Majenang ya. Iya, Bu, lumayan. Lumayan. Waduh, ada enak di rumah ya, enak ya kuliah. Zaman COVID kuliahnya enak di rumah terus ya. Ini sudah nambah gendut apa enggak ini? Pada bobot berat badannya? Biasanya di kos. Alhamdulillah, Bu, nambah. Ya, tetap langsing ya, dokter jaga kesehatan. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Atau cukup dulu? Dibaca handout saya dan kita bahas masuk ke metodologi dan perencanaan ya, metode penelitian dan perencanaan minggu depan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kemudian apa yang kita bahas meskipun sedikit ya, tolong kita catatan, sesuai bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Saya tutup kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke. Gimana?
Aku langsung nggak tahu sama sekali. Simpen nggak ada deh. Oh ini udah. Itu kan jangan ada